Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dengan NIM B022509. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh studi kasus dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, langsung saja kita ke contoh studi kasusnya, yaitu di sini ada satu studi kasus, untuk studi kasus yaitu pelanggaran hak cipta dan UU dalam perusahaan teknologi SIOZ. Nah, adapun deskripsi studi kasus dari perusahaan tersebut, yaitu perusahaan teknologi SIOZ adalah perusahaan yang mengembangkan aplikasi media sosial populer yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia dalam upaya untuk meningkatkan pengguna aplikasinya. Perusahaan tersebut secara tidak sengaja melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun detail pelanggaran yang dilanggar oleh perusahaan tersebut, yaitu perusahaan SIOZ telah mengizinkan pengguna untuk membawa konten yang melanggar hak cipta seperti musik atau video tanpa izin dari pemiliknya melalui platformnya. Selain itu, platform tersebut juga telah gagal memoderasi konten yang melanggar hukum, termasuk penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain. Terus adapun analisis hukum dari perusahaan SIOZ, pasal yang telah dilanggar ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, pasal 72, yaitu pelanggaran hak cipta atas karya-karya musik, video, dan konten digital lainnya. Terus pasal 113 memberikan akses atau fasilitas untuk melakukan pelanggaran cipta. Dari pasal di atas sampai pasal 72, perusahaan SIOZ melanggar pasal ini dengan memungkinkan pengguna untuk membagikan konten yang melanggar hak cipta seperti musik atau video tanpa izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, platform media sosial mereka menjadi tempat di mana konten hak cipta dilanggar oleh pengguna, dan perusahaan tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah atau menghapus konten tersebut. Terus pasal yang 113, perusahaan telah melanggar karena memberikan akses atau fasilitas kepada pengguna untuk melakukan pelanggaran hak cipta, meskipun secara langsung perusahaan tidak pernah membuat konten yang melanggar hak cipta, tetapi mereka bertanggung jawab karena menyediakan platform di mana pelanggaran tersebut terjadi. Terus yang kedua adalah pasal yang dilanggar telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016, pasal 27 ayat 1, yaitu penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar hak asasi manusia. Kedua pasal yang kedua yaitu pasal 28 ayat sama, penyebaran informasi yang ditujukan untuk menyesatkan atau menimbulkan keonaran. Terus pasal 32 ayat 1, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, dari pelanggaran UU ITE nomor 19 tahun 2016,
saya jelaskan beberapa sedikit dari pasal-pasal yang telah dilanggar. Yang pertama yaitu pasal 23 ayat 1. Nah, perusahaan melanggar dengan membiarkan pengguna menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar hak asasi manusia. Misalnya, jika terdapat konten yang bersifat merugikan, melecehkan, atau merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu, dan perusahaan tidak mengambil langkah untuk menghapusnya, maka mereka melanggar pasal ini. Terus pasal 28 ayat 1. Nah, ini penyebaran informasi yang ditujukan untuk menyebarkan dan atau menimbulkan keonaran juga melanggar UU ITE. Jika perusahaan tidak memoderasi konten yang berpotensi menyesatkan atau menimbulkan keonaran, mereka dapat dianggap melanggar pasal ini. Terus pasal 32 ayat 1, di sini perusahaan dapat melanggar pasal ini jika mereka tidak mengambil tindakan untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan tidak memoderasi konten dengan cepat dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran dan penyebaran informasi yang melanggar peran teknologi headset secara tidak langsung melanggar kedua UU tersebut. Terus adapun sanksi yang mungkin diberikan, yaitu ada 4. Yang pertama, denda moneter yang signifikan sesuai dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut. Terus yang kedua, pemblokiran akses terhadap platform oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga, penuntutan perdata oleh pemilik konten asli yang merasa dirugikan. Yang terakhir, penuntutan pidana terhadap perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Nah, adapun langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, meningkatkan sistem pemantauan dan moderasi konten untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta dan hukum lainnya. Yang kedua, menyusun kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan hak cipta dan penyebaran informasi untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Yang ketiga, melakukan pelatihan rutin kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Terus yang keempat, berkomunikasi secara terbuka dengan pemilik konten asli dan otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta dengan segera. Terus selanjutnya refleksi pribadi. Dari contoh di atas, yaitu perusahaan XYZ, pemahaman yang mendalam tentang UU hak cipta dan UU IT sangat penting dalam praktik profesional. Saya sebagai mahasiswa informatika dari salah satu contoh yang saya ambil, saya menyadari bahwa perusahaan teknologi seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mematuhi regulasi yang berkaitan dengan konten yang disebar melalui platform mereka. Pemahaman yang kuat tentang kedua UU tersebut memungkinkan saya untuk memberikan saran yang efektif kepada teman saya dalam mengelola risiko hukum yang terkait dengan kegiatan operasional mereka. Selain itu, refleksi ini juga mengingatkan saya akan pentingnya advokasi untuk kepatuhan yang ketat terhadap hukum dalam mengembangkan teknologi baru demi mendorong inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Itulah beberapa penjelasan saya tentang contoh studi kasus pelanggaran hak cipta dan UU dalam perusahaan teknologi XYZ.
Nah, jika ada kekurangan atau penjelasan yang tidak memungkinkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.